Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang di rumah, kembali berjumpa di Assalam. Apa itu Bu Assalam? Ayo sinau agama Islam. Seperti biasa pemirsa, siapkan Qur'annya, alat tulis, kertas dan pena. Allah berfirman, monggo Mas Ayub dibuka surat 54 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullu saghirin wa kabirin mustadar. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Yang nulis saja lupa, apalagi pemirsa siapkan alat tulisnya, ditulis. Pointers yang penting agar supaya kita tidak lupa menyampaikan. Karena yang nulis saja lupa, apalagi yang tidak nulis. Yang kedua pemirsa, kebenaran tertinggi adalah Al-Quran. Ya, kebenaran tertinggi adalah Al-Quran. Karena itu siapkan Qurannya. Allah berfirman di surat 69 ayat 51. Monggo Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. dan sesungguhnya, nggak main-main loh Bu ini. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar, bukan benar loh. Benar-benar. Ditambah lagi kebenaran yang diyakini, mentok. Jadi pemirsa, siapkan di rumah masing-masing Quran dan alat tulis. Baca sendiri, dengar sendiri, insya Allah panjenengan semua mendapat petunjuk langsung dari Allah. Dan setiap membaca ayat, mohon petunjuk kepada Allah. Pemirsa yang di rumah, hari ini saya ditemani oleh berbagai komunitas. Yang pertama, saya ditemani oleh Majelis Taklim Al-Khadijah, Desa Nyasem, Kecamatan Ngoro, Mojokerto, pimpinan Ibu Hajah Mutiah. Yang mana? Oh, selamat datang Ngoro. Ngoro itu Mojokerto nggih? Iya. Oh, amin. Yang kedua pemirsa, saya ditemani oleh Majelis Taklim Al-Madinah, Simopomahan 622 Surabaya, pimpinan Nyonya Hajah Ihsan. Yang mana? Oh, Bu Ihsan. Ya, selamat datang. Ke sini naik apa tadi? Hah? Oh, dekat toh Surabaya toh? Oh, saya dengar hari ini ada yang lebih jauh dari Surabaya. Ya, nah, kalau Surabaya naik mobil saya kurang tahu yang lebih jauh ini. Yang ketiga, Majelis Taklim Al-Hidayah Jalan Muriah Cermi, Kecamatan Pace, Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Pimpinan Ibu Hajah Rifkah Suhartini. Yang mana Ibu? Nah, ini baru saya tanya. Kelihatan yang paling jauh Nganjuk ini. Naik apa Bu ke sini? Becak. Oh, kuping nggak beres ini. Ini bahayanya kuping kalau nggak ditulis begini nih. Ya, bis jadi becak nih kuping ini. Makanya kalau ditulis jadi bis bener ya. Makanya perlu tulisan pemirsa di rumah. Ya, ngaji kuping sangat bahaya. Kita juga bisa salah paham. 1, 2, 3. Yang keempat pemirsa, saya ditemani kelompok pengajian PKKRT 7 RW 9 Kepuh Permesi Doarjo, pimpinan Ibu Farida. Yang mana? Bu Farida. Oh ya, selamat datang Sidoarjo. Dekat dengan Lapindo? Jauh. Pelan-pelan Lapindo akan berhenti kalau sudah wahyu sampai di sana. Insya Allah ya. Allah yang menghentikan dengan wahyu. Yang 1, 2, 3, 4. Yang kelima, saya ditemani Majelis Taklim Al-Maratus Solehah, Pondok Benowo Indah Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Lina Arianti. Waalaikumsalam. Ini pelanggan lama ini.
Ya, mudah-mudahan nggak bosan dengan Al-Quran ya Bu. Kemudian ke-6, ya, saya akan ditemani pemirsa oleh Majelis Taklim Nur Rohmah Kalinjaten Sepanjang Sidoarjo, pimpinan Ibu Hajah Siti Munayah. Salam Sepanjang dekat. Dan yang terakhir pemirsa, saya ditemani Majelis Taklim Raudhatul Jannah Tenggumung Baru Selatan Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Tri Mulyati. Waalaikumsalam. Pemirsa di rumah, beliau-beliau ini adalah pencinta Al-Quran. Hari ini seperti biasa dalam acara As-Salam selalu ada judul yang diminta oleh pemirsa. Hari ini terbanyak dari pemirsa di Surabaya, Solo, Semarang, dan bahkan Jogja meminta agar supaya kita masyarakat mengetahui ajaran murni. Ya, judulnya ajaran murni atau kembali kepada ajaran murni. Kira-kira ajaran murni apa, Bu? Ibu-ibu kalau bulan puasa suka tadarus gak? Tadarusnya di mana? Masjid, di rumah di masjid. Tadarus artinya apa? Ya, deres itu apa? Oh, mbocok kan ikro. Apa? Nah, tadarus itu tadrusun. Ya, darosah. Mempelajari. Mempelajari apa? Gak ada yang lain. Waktu tadarus ada yang lain nggak? Yang dipelajari apa? Berarti ajaran murni ada di mana? Ibu-ibu, kalau panjenengan mau dapat susu murni, ya, asli susu 24 karat, ya, yang murni, itu panjenengan beli susu kaleng yang di pabrik, apa belinya langsung melihat sapi, atau langsung sampean belinya ke sapi betina? Mau yang mana? Yang langsung lihat sapi, apa kaleng? Yang murni yang kaleng apa yang sapi? Tapi yang kaleng susu bukan? Susu, tapi ada opini pabrik. Beda, sama-sama susu tapi beda. Oke. Nah, ibu kalau ingin minum yang segar, minuman segar, itu sampean lebih senang ke mata air yang di gunung, ya, yang di situ masih bening, kemudian dingin itu. Apa minum air comberan yang di depan rumah kita? Di mana? Kalau ingin minum air yang murni, lebih baik, ya, sampean ke mata air yang di gunung, ya. Apa yang diselokan? Yang diselokan depan rumah sampean air bukan? Yang sono? Yang murni? Yang sono. Yang murni yang sono apa yang sini? Yang sono. Ya, ajaran murni di mana? Di sono. Ya di mana? Di mana di sononya? Yang ibu pelajari itu loh waktu hari yang bulan puasa itu loh. Ibu mempelajari apa? Quran apa sama buku yang lain? Loh kenapa kok saya waktu bulan puasa mempelajari Quran, begitu bulan puasa kok yang lain? Piye ini? Pucat ada pahala. Nanti kita bongkar pelan-pelan, ya. Kita kembali pemirsa yang di rumah ke ajaran murni dulu. Agar supaya saya tahu mana ajaran yang tidak murni. Untuk melihat mana susu nggak murni, harus tahu susu apa dulu. Kalau sampean pengen tahu melihat susu ini palsu, harus tahu susu apa? Loh, iya dulu, harus tahu susu murni dulu, harus tahu susu asli dulu. Bagaimana mungkin saya bisa membedakan sama-sama putih, ya, mana air toba, mana air susu istilahnya. Kalau sampean nggak tahu mana yang susu murni, oke. Ya, nanti kalau sampean mengetahui yang mana yang murni, baru sampean akan tahu mana yang tidak murni. Ya, berarti sekarang harus kembali ke mana dulu ini? Ke yang murni dulu apa yang ke selokan dulu? Murni. Ke murni apa comberan? Murni. Yo, kita ke murni ya. Nah, berarti kalau murni namanya kitab apa? Yang saya baca itu Al-Quran bikinan siapa? Allah. Bikinan Allah apa jin? Allah. Bikinan Allah apa setan? Allah. Bikinan Allah apa manusia? Allah. Kita lihat Quran bikinan siapa? Ya, murni masalahnya ini. Langsung dari mata air ini. Ini dari mata air langsung ini. Surat 10 ayat 37.
Ya, pemirsa yang di rumah tulis 10 ayat 37 ajaran murni. Moga Mas Ayo bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'an an yuftara min dunillah walakin tasdiqan ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Artinya, tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. yang menurut Al-Quran, ya, manusia apa Tuhan semesta alam? Tuhan semesta. Yang buat siapa? Hah? Yang buat Quran manusia apa jin? Allah. Berarti yang buat ajaran murni siapa? Allah. Tuhan atau Allah. Jangan main-main ini. Ini langsung turun dari mata air ini. Ya. Bukan yang kemudian bercampur menjadi selokan yang sekarang. Ini kembali ke situ dulu. Bahwa Al-Quran itu buatan Allah langsung. Jin dan manusia berkumpul jadi satu, berkoalisi. Kumpul jadi satu, bekerja sama. Ya. Bersekutu. Nggak bisa buat Al-Quran. Ya. Karena langsung dari sumbernya ini. Ya. 1788. Ya. Kita lihat bahasa Indonesianya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, Terus? niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Terus? Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Oh, Allah jamin. Jin sama manusia kumpul nih. 6 miliar manusia dan berapa miliar lagi jin. Kumpul satu dengan satu yang lain, saling bekerja sama, saling bantu. Nggak bisa bikin Quran. Jadi Quran bikinan siapa? Allah. Nah, diturunkan oleh siapa? Allah. Berarti ajaran murni di mana? Al-Quran. Ya, di Al-Quran. Jadi untuk mengecek semua kitab, untuk melihat itu murni dan tidak, harus pakai apa? Alhamdulillah. Jadi semua harus dispek pakai Quran, Bu. Supaya saya pengen tahu selama ini dicipoain apa enggak ini. Jangan-jangan sampai selama ini dicipoain ini. Hah? Oleh oknum yang tidak membawa wahyu. Ya, kita bicara wahyu loh ini. Murni loh ini. Ya, dan para nabi membawa ini. Karena Quran itu bukan sesuatu yang kecil. Mengurus alam semesta dan manusia khususnya. Ya, makanya Allah jamin kemurniannya, dan ini nggak bisa berubah sampai kapanpun. Oke, valid ya dan solid Al-Quran ini. Ya, 81 ayat 27. Ya, Quran itu untuk memimpin seluruh alam dan khususnya manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Artinya Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Tuh. Ya, Al-Quran itu pemirsa yang di rumah menjadi peringatan semesta alam. Artinya Quran itu harus valid loh. Harus bisa dijaga dan dipertanggungjawabkan kemurniannya. Dan ini berlaku sampai tidak ada zaman lagi. Maka kalau panjenengan ingin bahagia harus kembali kepada atau minum ke susu murni kalau ingin sehat. Ya, kalau ingin seger cari air di mana? Di mata air. Di comberan air bukan? Air. Selokan air bukan? Air. Murni nggak? Sampai mau minum yang mana? Ah, mata air. Ayo kita kembali ke ajaran murni, baru beres ini hidup kita. Ya, kembali ke Al-Quran. Semua harus dicek pakai Quran. Maka kita harus taat murni untuk menjalankan ajaran ini dan menjalankan Al-Quran. Surat 39 ayat 2. Murni, ya. Apalagi sebagai manusia, karena Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Secara murni harus kita lakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq
Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Mukhlishan lahuddin. Artinya sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran ya, dengan membawa kebenaran. Membawa kebenaran. Terus maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ayo kita murni taat kepada Allah untuk menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam kitab yang murni, yaitu Al-Quran. Al-Quran untuk petunjuk selain mengurus alam semesta, juga Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia. Ayo kita murni kembali kepada ajaran yang menjadi pedoman bagi manusia, diturunkan langsung dari mata air, langsung dari Allah, di bawah Jibril ke Nabi Muhammad dan para nabi yang lain. Kita pertahankan ini, insya Allah mulai hari ini akan ada satu perubahan besar dalam kehidupan kita, khususnya akhlak kita, kalau sudah kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. 45 ayat 20. Ayo kita murni kembali ke sini. Ya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Artinya Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Berarti ibu-ibu kalau ingin hidup ini berbahagia, pedomannya apa? Berarti kita berpedoman kepada mata air yang murni, apa berpedoman kepada comberan? Mata air yang murni. Panjenengan kalau ingin sehat, minum air susu yang murni, apa air toba yang sama-sama putih? Hah? Susu yang murni. Sampean untuk melihat toba itu putih, bahwa itu racun, dan susu murni itu putih, bahwa itu menjadi kesehatan kita, harus tahu yang mana dulu? Harus tahu susu dulu panjenengan. Ya. Berarti ajaran apapun di muka bumi ini, kita harus tahu ajaran murninya dulu, supaya kita tahu dibelokin siapa ini. Ya, kenapa? Nabi panjenengan, semua para nabi diturunkan di bumi ini untuk menyampaikan ajaran murni. Ya, kita lihat ayatnya. Ya, surat 7 203. Ya, surat 7 203. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Tahan. Ya, Allah berfirman kepada para nabi, katakanlah kepada Mas Ayub, kepada Pak Maskur, pada kita semua, aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi para nabi ikut apa? Wahyu. Ikut susu murni, apa ikut susu kemasan? Para nabi langsung ke mata air, apa ke comberan? Hati-hati ya. Ya, ini banyak diplesetin ini. Ya, menggunakan dan mencatut nama nabi. Nanti baru panjenengan tahu hadis yang sebenarnya itu yang mana. Setelah mengetahui ini, ya, nabi hanya mengikut Quran atau wahyu. Tambah lagi surat 10 ayat 15. Karena nabi tidak berani mendurhakai Tuhan. Ya, 10 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, ya, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini, atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Gak berani Nabi ganti sedikit pun. Terus aku kata Nabi tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Nabi Muhammad ikut apa? Al-Quran atau wahyu. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi Nabi Muhammad murni nggak? Murni seperti tadarus panjenengan itu. Kalau puasa murni nini ya itu. Itu nini itu. Tapi di luar bulan puasa beda ini udah. Tadarus itu loh murni. Nah, para nabi itu murni. Lanjut Mas Ayub. Kenapa dia ikut wahyu? Lanjut. Sesungguhnya ya. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa
hari yang besar. Jadi para nabi takut ya mendurhakai yang memberikan wahyu. Murni ini ke situ. Seperti ibu tadarus itu. Nah, bahkan para nabi itu diancam oleh Allah. Kalau kamu keluar dari ajaran murni ini, akan saya potong urat tali jantungmu. Ini ayatnya. Ya, 69 41 sampai 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Quran itu bukan perkataan penyair loh ya, bukan syair loh, hati-hati loh ya. Antara syair dan Quran sama-sama bahasa Arab, sampai belum bisa bedain nanti kalau enggak kembali ke ajaran murni. Ya, Allah misalin loh, syair-syair, Quran-Quran, tapi sama-sama bahasa Arab. Saya main baca tanpa terjemahan, saya main nanti nggak bisa bedain mana syair, mana Quran. Saya harus tahu ajaran murni dulu. Ulang lagi Mas Ayub. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Oh, terus Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. sedikit ya yang beriman kepada ajaran murni. Lanjut. Ya. Dan Ya. bukan pula perkataan tukang tenung. Tuh, bukan perkataan tukang tenung ya. Lanjut. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Berarti yang mempelajari ajaran murni sedikit apa banyak? Sedikit apa sedikit sekali? Sedikit mana sedikit dengan sedikit sekali? Nah makanya ya ini nggak banyak, yang nggak percaya biarin aja, termasuk yang banyak kok. Kita yang sedikit aja. Lanjut. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Lanjut. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, Ulang. seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Ulang lagi. Seandainya, dengerin. Pemirsa di rumah, dengerin. Ayo. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Terus? Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Terus? Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Ada ancaman nggak Bu ini? Yang diancam tadi siapa? Orang paling mulia di bumi ini diancam. Apabila keluar dari wahyu akan aku potong urat tali jantung. Apa mana awake dhewe? RT bukan, RT bukan, RW bukan. Ya, apalagi kita. Nabi aja diancam untuk suruh kembali ke ajaran murni. Maka Nabi dalam melakukan sesuatu pasti pakai wahyu dia, pakai ajaran murni, nggak berani keluar dari situ. Maka ucapannya mesti wahyu, ya. Surat 53 1 sampai 4. Ya, semua ucapannya mesti wahyu, gerak-geriknya wahyu, ya. Berdasarkan ajaran murni. Demi bintang ketika terbenam, Terus kawanmu Muhammad ya. tidak sesat dan tidak pula keliru. Terus Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Terus Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. jadi ucapan Nabi selalu apa? Wahyu, mengandung ajaran murni. Berarti sikap Nabi berdasarkan apa? Wahyu. Ucapan Nabi berdasarkan apa? Nah, itulah yang disebut hadis, ya. Selama ini banyak orang mengartikan bahwa itu adalah hadis, perkataan perilaku Nabi yang berdasarkan wahyu. Bukan nggak pakai dasar, berdasarkan wahyu karena bicara Nabi. Kalau bicara Ahmad bin Abdullah beda lagi. Ya, Presiden SBY dengan SBY beda nggak? Beda. Kalau Presiden SBY harus mengikuti undang-undang. Kalau SBY nggak apa-apa, mau pakai celana pendek misalnya kan. Beda. Kalau Nabi itu ada sebuah perangkat, ada SK-nya. Yang dia harus taat pada undang-undang. Undang-undangnya Al-Quran. Ya, bahwa Nabi tidak boleh dan tidak berani keluar dari Al-Quran, dari ajaran murni. Nah, itulah yang disebut sunnah. Ya, yang kemudian berkembang itu diartikan hadis, silakan saja. Ya, 4 ayat 59. Ya, sunnah, ya, as-sunnah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Hai orang-orang yang beriman, Ya. taatilah Allah
dan taatilah Rasulnya Yes. dan ulil amri di antara kamu. Yes. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Ya. maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Nah, tahan. Kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya, atau disebut hadis. Hadis banyak, Bu. Hadis itu ada yang maudhu, ada hadis soheh, ada doif, ada hadis yang bertentak hasan, macam-macam. Tapi Allah menginginkan agar supaya perjalanan manusia ini tetap dalam konteks kemurnian, taat mukhlishan lahuddin, betul-betul murni untuk menjalankan ajaran, dan ini dilaksanakan oleh para nabi atas ajaran itu. Nah, nabi melakukan ajaran ini berdasarkan wahyu. Nah, sunnah perilaku nabi baik ucapan maupun gerakan itulah kemudian disebut sebagai hadis. Ya, silakan dengan pengertian itu. Yang penting bahwa nabi sebagai seorang nabi punya SK tidak keluar dari Al-Quran. Maka hadis yang sahih harus ada 3 kriteria. Pertama, matan. Ya, matan itu materi hadis tidak boleh bertentangan dengan wahyu. Ya, matan. Nah, kalau ingin tahu hadis sahih harus tahu matannya. Kalau ingin tahu matan harus menguasai wahyu. Kalau ingin menguasai wahyu harus menguasai ajaran murni lagi. Ya, hadis itu dapat disebut sahih, salah satu diantaranya harus ada matan. Yang kedua, sanad. Sanad itu sandaran cerita. Nah, sandaran cerita dari mana sumber ceritanya. Yang ketiga baru rawi. Ya, atau periwayat. Kalau riwayat itu tidak ada di zaman Nabi atau tidak ada di zaman peristiwa. Ya, riwayatmu dulu, ya namanya dulu riwayat dulu, ya. Artinya rawi-rawi yang berkembang hari ini tidak ada, ya, atau tidak berada di zaman Nabi kecuali sanad. Ya. Ada zaman Nabi, rawinya jauh setelah Nabi wafat. Kalau sanad sumber cerita sahabat Nabi atau istri, bahkan ada musuh Nabi yang membuat hadis, makanya ada hadis palsu. Nah, bagaimanapun baik sanad maupun rawi, yang terpenting adalah matan. Ya, ngeceknya sekarang matannya, materinya sesuai nggak dengan Al-Quran. Kalau bukan, berarti ada orang mencatut nama Nabi, gitu aja. Ya, jadi hadis yang berkembang kalau nggak sesuai Quran, mencatut nama Nabi. Kalau Rasulullah siapa aja bisa. Ya, tapi yang kalau Rasulullah Rasul benar pasti sesuai wahyu karena dia tidak berani mendurhakai Allah dalam menjalankan wahyu. Paham? Nah, jadi pemirsa di rumah dasar kita 2, Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Inilah ajaran murni, maka semua ajaran manapun harus dicek pakai ini, gitu loh. Karena Al-Quran adalah kitab uji, ya, kitab untuk menguji daripada kitab yang lain. Surat 5:48. Ayo kita kembali ke Al-Quran agar supaya yang selama ini kita lakukan benar atau tidak versi Tuhan. Jangan-jangan kita melakukan ibadah selama ini hanya dapat cipok dari oknum yang tidak memakai wahyu atau oknum yang belajar comberan. Oke? Nah, kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Al-Quran itu batu ujian terhadap kitab yang lain, apapun namanya. Dari dulu hingga sekarang diuji oleh kebenaran Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab tertinggi. Ajaran murni ini adalah kitab tertinggi yang setiap bulan puasa semen tadrusin. Ya, semen tadarusin atau tadrusun. Tiap bulan puasa semen tadarus untuk mempelajari kitab murni ini. Tapi kenapa perilaku sehari-hari kok tidak dikontrol lagi dengan tadarusnya? Piye ini? Jadi antara perilaku sehari-hari dengan yang dibaca dalam bulan puasa beda. Dan saya yakin apa yang saya bongkar pasti beda. Yakin, saya yakin. Kenapa? Pada waktu saya membaca tadarus cuman Arabnya doang. Nggak paham bro, nggak paham bro. Coy, nggak paham coy. Kalau cuman bahasa Arabnya doang. Betul kan? Bukan betul. Ya, artinya betul banget ini. Ya, ini bahaya ini.
Ya, kita cek habis ini. Maka semua berita apapun harus kita cek kebenaran pakai Al-Quran, dan saya harus paham dengan ajaran murni itu. 49 ayat 6. Kita cek semuanya dulu dengan Al-Quran. 49 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Terus? maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, Terus? yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Oh ya, hai yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, periksa dulu agar kamu tidak membawakan membawakan sebuah persoalan di kaum itu yang membuat kamu menyesal. Harus diperiksa pakai Quran dulu. Ya, karena apa? Yang berkembang di kanan kiri kita banyak orang yang memutar-mutar lidahnya seakan-akan dia membawa ayat tapi dia bohong. Di kanan kiri kita banyak buku-buku yang beredar yang saya baca, ento sekedar hanya keuntungan pribadi dia, bukan menyampaikan wahyu. Pertama yang harus kita cek orang-orang yang memutar-mutar lidah di kanan kiri kita. Surat 3 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Pemirsa, hati-hati. Banyak orang-orang yang memutar-mutar lidahnya tapi bukan wahyu yang disampaikan, opini. Ya, opini yang menyesatkan. Hati-hati. Semua harus cek pakai Al-Quran, dan demikian juga buku-buku. Sebelum kita bongkar ini habis-habisan, sabar dulu. Ada yang mau lewat. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita obati mata katarak, mata min, plus seluruh yang menyangkut penyakit mata. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal, tanpa bahan kimia. Jadi setiap pasien yang datang ke tempat saya mau berobat, itu tanpa operasi. Dulu mata saya silinder, setelah berobat di klinik Mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Dulu saya min 7, setelah berobat di klinik Mata Agra selama 15 hari, saya sembuh total. Klinik Mata Agra ini mengobati tulang kropos, pengapuran, lumpuh, stroke, dan persendian. Bapak dan Ibu yang sudah pernah berobat kemana-mana, hasilnya tidak ada. Silakan datang ke klinik Mata Agra. Beralamat di Jalan Pasar Kembang nomor 124 Surabaya. Telepon 0813 854 7995.